Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup? Ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rumus kosinus jumlah dan selisih sudut. Apa aja yang kita pelajari hari ini tertuang dalam tujuan pembelajaran, yakni menemukan rumus kosinus jumlah sudut dan menemukan rumus kosinus selisih sudut. Ya, materi prasyarat yakni rumus sinus selisih sudut. Ini kan materi pertemuan sebelumnya. Apa rumus dari rumus sinus selisih sudut? Ya, tepat sekali. Sinus alfa dikurangi beta sama dengan sinus alfa dikali kosinus beta dikurangi kosinus alfa dikali sin beta. Juga rumus-rumus sudut penyiku. Apa saja itu? Ada 3 yang utama, yakni kosinus alfa itu sama dengan sinus 90 derajat dikurangi alfa. Sinus alfa sama dengan kosinus 90 derajat dikurangi alfa, dan tangan alfa sama dengan kotangan 90 derajat dikurangi alfa. Lanjut, yang pertama kita akan membahas tentang rumus kosinus jumlah sudut. Sebelum mulainya, kita ada masalah. Ini masalahnya. Apakah kosinus alfa tambah beta itu sama dengan kosinus alfa ditambah kosinus beta? Coba kita ini contoh kosinus 60 derajat itu kita bisa nyatakan sebagai kosinus 30 derajat ditambah 30 derajat. Pertanyaannya, apakah kosinus 60 derajat itu sama dengan kosinus 30 derajat ditambah kosinus 30 derajat? Kita tahu bahwa kosinus 60 derajat bernilai setengah, sedangkan kosinus 30 derajat bernilai akar 3/2. Maka di ruas kanan, ruas kiri, kita mendapatkan kosinus 60 derajat bernilai setengah, dan kosinus 30 derajat tambah kosinus 30 derajat kan bernilai akar 3, di mana setengah itu tidak sama dengan akar 3. Maka kosinus alfa tambah beta itu tidak sama dengan kosinus alfa ditambah kosinus beta. Terus muncul nih, itu kan kosinus 60 derajat kita sudah tahu bahwa itu sudut istimewa. Mengapa kita harus dengan contoh tersebut? Tepat sekali. Memang kalau nilai dari kosinus, sinus maupun tangen sudut istimewa itu kita sudah pelajari. Tapi bagaimana kalau dengan yang tidak istimewa sudutnya? Contohnya ini, kosinus 75 derajat. Bagaimana kita mencarinya sedangkan kita tahu bahwa 75 derajat bukan merupakan sudut istimewa? Maka dari itu kita bisa mencarinya dengan rumus ini, kosinus ini. Next, yakni kosinus alfa tambah beta atau kosinus jumlah sudut. Dapat dinyatakan sebagai demikian. Kosinus alfa tambah beta itu sama dengan sinus 90 derajat dikurangi alfa tambah beta. Kita tahu nih, kenapa bisa begini? Ingat yang tadi, rumus sudut penyiku, bahwa sinus 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan kosinus alfa, di mana alfa di sini yakni alfa plus beta, alfa aksen alfa plus beta. Maka kita bisa menerapkannya seperti
ini, seperti ini. Next. Maka dengan menjabarkannya kita memperoleh sinus 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Nah, kita kelompokkan menjadi sinus 90 derajat dikurangi alfa dikurangi beta. Nah, ini kan membentuk sinus selisih sudut. Nah, yang sudut pertama yakni 90 derajat dikurangi alfa dan yang sudut kedua yakni sudut beta. Nah, maka dengan rumus sinus selisih sudut kita mendapatkan bahwa sinus 90 derajat dikurangi alfa dikali cos beta, maaf, saya ulangi, bahwa akan mendapatkan sinus 90 derajat dikurangi alfa dikali kosinus beta dikurangi kosinus 90 derajat dikurangi alfa dikali sinus beta. Nah, sinus 90 derajat dikurangi beta alfa maka sama dengan kosinus alfa. Sedangkan kosinus 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sinus alfa. Maka kita akan mendapatkan hasil bahwa kosinus alfa dikali kosinus beta dikurangi sinus alfa dikali sinus beta. Nah, ini merupakan rumus dari jumlah kosinus jumlah sudut. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa rumus kosinus jumlah sudut adalah kosinus alfa dikali kosinus beta dikurangi sinus alfa dikali sinus beta. Nah, contohnya, membuktikan yang tadi, kita tahu kosinus 60 derajat bernilai setengah. Kita akan mencarinya dengan menggunakan rumus kosinus jumlah sudut. Kosinus 60 derajat, kita bisa menyatakannya dengan kosinus 30 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan kosinus 30 derajat dikali kosinus 30 derajat dikurangi sinus 30 derajat dikali sinus 30 derajat. Kita tahu bahwa nilai dari kosinus 30 derajat adalah akar 3 per 2, sedangkan sinus 30 derajat bernilai setengah. Maka kita akan mendapatkan hasil akar 3 per 2 kali akar 3 per 2 dikurangi setengah kali setengah. Maka kita akan mendapatkan hasil bahwa 3 per 4 dikurangi seperempat sama dengan 2 per 4 atau setengah. Kan sama, maka terbukti ya. Terus menjawab soal yang tadi, pertanyaan tadi, masalah baru yang tadi, bahwa bagaimana kalau nilai besar sudutnya itu tidak istimewa. Contoh kosinus 75 derajat. Mari kita cari bersama-sama. Kosinus 75 derajat bisa kita nyatakan dalam kosinus 45 derajat tambah 30 derajat. Menggunakan rumus kosinus jumlah sudut, maka kita mendapatkan bahwa kosinus 75 derajat akan sama dengan kosinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat dikurangi sinus 45 derajat kali sinus 30 derajat. Maka kosinus 45 derajat bernilai akar 2 per 2, kosinus 30 derajat bernilai akar 3 per 2, sedangkan sinus 45 derajat bernilai akar 2 per 2, dan sinus 30 derajat bernilai setengah. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Next, maka kosinus 75 derajat akan bernilai akar 6 per 4 dikurangi akar 2 per 4. Atau kita bisa nyatakan dalam bentuk seperempat dikali akar 6 kurangi akar 2. Ini ya cara mencari untuk sudut tidak istimewa. Next, selanjutnya kita akan mencari rumus kosinus selisih sudut. Bagaimana sih mencari rumus kosinus selisih sudut atau kosinus alfa dikurangi beta? Kita menggunakan yang tadi, rumus dari kosinus jumlah sudut, bahwa kosinus alfa dikurangi beta itu dapat kita nyatakan dalam bentuk kosinus alfa ditambah
negatif beta. Nah, ini kan menjadi kosinus jumlah sudut nih, bahwa sudut pertama sebesar alfa dan sudut kedua sebesar negatif beta. Nah, menggunakan rumus tadi, kita mendapatkan bahwa kosinus alfa dikali kosinus negatif beta dikurangi sinus alfa dikali sinus negatif beta. Nah, kita ingat nih bahwa rumus sudut negatif, bahwa kosinus negatif alfa itu akan sama dengan kosinus alfa. Sedangkan sinus negatif beta, sinus negatif alfa itu bernilai sama dengan min sin alfa. Nah, maka kita dapatkan bahwa kosinus alfa dikali kosinus beta dikurangi sin alfa dikali min sin beta, atau sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa kali sinus beta. Nah, maka kita simpulkan bahwa rumus kosinus selisih sudut adalah kosinus alfa dikurangi beta itu akan sama dengan kosinus alfa dikali kosinus beta ditambah sinus alfa dikali sinus beta. So, ke contoh next. Nah, ini kan lagi sudutnya tidak istimewa ya. Nah, bagaimana kita mencari kosinus 15 derajat? Next, kita bisa, cara pertama kosinus 15 derajat kita dapat nyatakan sebagai kosinus 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, gimana tadi rumus kosinus selisih sudut? Nah, jadi kita dapat nyatakan bahwa kosinus 15 derajat itu sama dengan kosinus 60 derajat dikali kosinus 45 derajat ditambah sinus 60 derajat dikali sinus 45 derajat. Kosinus 60 derajat bernilai setengah, terus kosinus 45 derajat bernilai akar 2 per 2, sedangkan sinus 60 derajat bernilai akar 3 per 2, dan sinus 45 derajat itu bernilai akar 2 per 2, seperti ini. Nah, maka kita dapatkan bahwa kosinus 15 derajat bernilai akar 2 per 4 ditambah akar 6 per 4. Nah, atau kita bisa nyatakan dalam bentuk seperempat dikali akar 2 plus akar 6. Nah, ingat ya ini. Terus kita cara kedua. Cara 2. Nah, ya, kita juga bisa menyatakan selain cara pertama bahwa kosinus 15 derajat itu kita bisa nyatakan dalam sebagai kosinus 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, kita akan mendapatkan bentuk kosinus 15 derajat itu akan sama dengan kosinus 45 derajat dikali kosinus 30 derajat ditambah sinus 45 derajat dikali sinus 30 derajat, di mana kosinus 45 derajat itu akan bernilai akar 2 per 2, terus kosinus 30 derajat akan bernilai akar 3 per 2, sedangkan sinus 45 derajat itu akan bernilai akar 2 per 2, dan sinus 30 derajat akan bernilai setengah. Maka kita akan mendapatkannya seperti ini. Kosinus 50 derajat sama dengan akar 2 per 2 dikali akar 3 per 2 ditambah akar 2 per 2 dikali setengah. Sama dengan, ini kita mendapatkan hasilnya bahwa akar 6 per 4 ditambah akar 2 per 4. Atau kita bisa menyatakannya sebagai seperempat dikali akar 6 plus akar 2. Karena ini merupakan penjumlahan,
maka kita bisa nih bolak-balik mana yang depan, itu tidak akan mengubah hasilnya akan tetap sama. Nah, maka kita bisa nyatakan sebagai ini, kosinus 15 derajat sama dengan 1/4 dikali akar 2 plus akar 6. Nah, lihat bahwa, maaf, ini ya, dengan ini dengan ini. Cara satu dengan cara dua itu menghasilkan nilai yang sama. Bedanya apa sih? Bedanya di sini. Ini kita tinggal memainkan sudut-sudutnya, istilahnya begitu. Dimana 15 derajat kita bisa mencari dengan sudut istimewa 60 derajat dikurangi 45 derajat, atau bisa juga dengan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Itu terserah dengan kalian. Caranya bisa beragam untuk menentukan 15 derajat. Tergantung kalian mengambil sudutnya berapa. Jadi jangan khawatir terhadap cara ini cuma satu cara. Kita bisa beragam variasi sudut untuk menentukan suatu besaran sudut yang lain. Itu. Next slide. Ya, itu saja bahwa kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita dapatkan bahwa rumus kosinus jumlah sudut atau kosinus alfa tambah beta adalah kosinus alfa dikali kosinus beta dikurangi sinus alfa dikali sinus beta. Nah, atau prinsipnya gini nih, untuk mempermudah bahwa kosinus jumlah sudut itu kebalikannya. Maksudnya apa kok kebalikannya? Bahwa kalau kosinus jumlah sudut kan plus alfa tambah beta. Prinsipnya gini kan, bahwa kosinus jumlah sudut itu cos kali cos dikurangi. Kebalikannya sinus alfa kali sinus beta. Sedangkan rumus kosinus selisih sudut atau kosinus alfa dikurangi beta itu sama dengan kosinus alfa kali kosinus beta ditambah sinus alfa kali sinus beta. Kan kebalikan, kalau dikurangi, ini ya, dikurangi itu nyatakannya dalam cos kali cos ditambah sin kali sin. Untuk selisih sudut seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa kebalikan. Sedangkan jumlah, ini jumlah kosinus jumlah sudut itu cos alfa tambah beta sama dengan cos kali cos dikurangi sinus kali sinus. Demikian. Dari itu pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.